Nah, ini akan menjadi hari Kamis yang menarik karena minggu ini merupakan race week dan karena hari Kamis saatnya bahas prediksi-prediksian. Kemarin di Kanada, prediksi gue bisa dibilang ya yang terbaik ya sejauh ini di 2026 sehingga gue ingin meneruskan momentum itu ke balapan paling ikonik dan prestigious ini yaitu Monaco Grand Prix. Jadi, nggak usah banyak cincong fan, skuy kita ngopi dan bahas prediksi gue mengenai Monaco Grand Prix 2026. Prediksi pertama seperti biasa, pole dan pemenang. Kali ini pole dan pemenang aja ya, karena nggak ada sprint. Ini menarik karena Monaco akan menjadi track yang berbeda dari track-track sebelumnya yang kita udah kunjungin. Track ini pendek dan merupakan yang terpendek juga dari track lain. Banyak slow corner, temboknya fetish sama ban lu saking mepetnya, dan gak banyak lurusan yang menyebabkan active aero yang straight mode-nya ditiadakan di sini. Nah, di musim ini, yang sangat kuat di track yang banyak tikungan, khususnya slow corner, ya tim kuda poni merah itu, yaitu Ferrari ya. Dan ini juga merupakan home race Charles Leclerc yang terbukti dari tahun-tahun sebelumnya selalu kuat di sini, asalkan nggak beratraksi. Jadi gua prediksi Ferrari akan menjadi tim untuk dikalahkan di sini, di mana gua prediksi Charles Leclerc akan meraih pole position, dan untuk race-nya, well, biasanya di Monaco lu dapat pole itu 90% ya bakal menang race-nya di hari esoknya ya, dan 10%-nya ya Ferrari. Tapi gua akan singkirkan 10% itu, dan Charles Leclerc akan kembali menang di home race-nya tahun ini. Selagi nggak ada cuaca gado-gado dan hal-hal aneh sebagainya, harusnya ini akan menjadi salah satu race di mana Ferrari berpeluang besar banget dalam memenangkan balapan musim ini. Jadi please Ferrari, tolong jangan melontongkan prediksi gue ya. Menang kalian, woi. Untuk penantang terkuat mereka, gue akan prediksi McLaren. Pemenang musim lalu sekaligus juara dunia bertahan, Lando Norris. Tapi sebelum itu ya, gue mau ngasih tahu aja nih. Jadi fans yang mendukung teori sabotase itu kan udah parah banget lah ya. Apalagi fans yang punya mindset yang sama kayak Miguel ya, soto ya gitu. Tapi jika ada yang lebih parah dari itu, ya jelas fans yang nggak tahu definisi juara dunia bertahan. Iya, asli. Sumpah, itu beneran ada loh BTW. Kalian bisa cek di TikTok gua tuh banyak yang komen kayak gitu. Anyway, back to the topic. Lando Norris tampil impresif banget di Monaco tahun lalu, di mana dia meraih pole dan pemenang di saat Ferrari terlihat strong banget di sana tahun lalu. Dan hal yang sama bisa aja dilakukan di sini. Lando sudah membuktikan berkali-kali ke kita bahwa dia layak menjadi juara dunia, dan dia juga nggak main-main dengan niatan ingin tetap menjadi juara dunia bertahan itu. Ya, juara dunia bertahan. Ya, tapi kata gua, dia akan fail short sedikit tahun ini dan akan meraih posisi kedua di race ini, nge-split duo Ferrari mungkin ya. Mobil McLaren dengan 19 juta update itu juga lumayan works di tikungan sekarang, dan ini akan menjadi strength mereka di Monaco. Walaupun gue nggak heran juga kalau misalkan Lando nanti dapat pole dan menang, mengingat dia juga nggak kalah gacor kalau di Monaco ya, tapi ya we'll see. Nah, Mercedes kan udah gacor nih di 5 race pertama ya kan, dengan menyapu bersih, ya walaupun yang nggak gacor cuma start mereka aja sih ya. Walaupun kemarin di Kanada udah better ya, tapi ini adalah track yang sebenarnya bukan yang kryptonite banget sih buat mereka, tapi secara package, itu mereka sebenarnya udah oke musim ini mobilnya. Tapi jika dibandingkan sama Ferrari dan McLaren dari segi aero-nya, downforce-nya, keunggulan mereka di slow corner hilang di sini. Sayang banget untuk pembalap kayak George Russell yang lagi butuh weekend besar, lagi-lagi untuk menyelamatkan harapan juara dunianya. Ya kalau Kimi ya anteng-anteng aja lah ya, mau finish posisi ke-5, posisi ke-6, kayak selagi George nggak menang, ya gapnya cuma kepangkas sedikit doang. Itu pun kalau emang George finish di atas dia. Lalu seandainya mereka juga qualified di row kedua atau ketiga, nah di sini mereka juga bakal sengsara banget karena mobil mereka struggle parah di dirty air. Jadi, gue prediksi Mercedes akan struggle di sini dan mungkin akan persis di belakang Ferrari dan McLaren. Dari dulu sebenarnya ini emang bukan tracknya Mercy juga sih. Di era awal hybrid aja berapa kali mereka, ya kalau nggak hampir kecolongan, dia beneran kecolongan. Jadi, ya kita lihat apakah case itu berlanjut di balapan Monaco tahun ini. Next, prediksi Audi. Nah, ini enak kali ya. Udah jarang juga nih gue bahas tim pabrikan satu ini yang baru datang ke F1 ya, dimana selain hobi meleduk dan DNS mobilnya, pembalap mereka khususnya Nico Hülkenberg demen banget sama posisi ke-11. Tolong carikan aku Tokoha yang suka sama aku kayak Nico Hülkenberg yang suka sama posisi ke-11, tolong ya. Bagaimana dengan Audi di Monaco musim ini? Ya jujur, ini sepertinya akan menjadi track di mana mereka secara pace akan kesulitan. Terlepas dari masalah reliability yang gue rasa bisa jadi isu juga di sini dan menghambat mereka, di Monaco, lu butuh mobil yang secara handling bisa konsisten karena banyak tikungan.
Lu butuh entry-nya bagus setelah tikungan, dan juga hard braking-nya bagus, karena lurusan emang pendek di sini, tapi karena slow corner itu banyak ya, dan hampir di semua track, jadinya lu perlu hard braking juga. Nah sayangnya, karena handling Audi itu agak inkonsisten, mereka sepertinya bakal kesulitan di sini secara pace. Dan gua nggak kaget jika salah satu pembalap mereka nantinya tidak tembus Q2, dan gue pun gak heran juga jika di Hulkenberg mematahkan streak posisi ke-11 itu, tapi malah ke belakang, bukan ke depan masalahnya ya. Tapi kalau misalkan mereka posisi ke-11 lagi, ya emang udah jodoh berarti. Karena pengalaman sebenarnya juga bisa berperan penting, karena lu butuh kepedean, dan walaupun mobil lu nggak mendukung pun, setidaknya kalau lu punya skill dan awareness yang bagus di sini, lu bisa qualified di posisi tinggi. Dan Nico Hulkenberg gue rasa punya itu. Untuk Gabi Bortoleto, ya sebenarnya masih wait and see, tapi gue yakin dia pun juga bisa sebenarnya. Tapi apakah di musim keduanya bisa seperti itu, kita akan lihat nanti. Oke, untuk prediksi kelima, nah ini ya, gue rasa ya sudah jelas apa yang akan gue prediksi di segmen ini. Dengan regulasi baru ini, walaupun dengan 19 juta masalahnya yang belum terselesaikan kayak di ya gitu, tapi positifnya, secara balapan kan emang jadi seru musim ini, kita harus akuin itu. Lalu kita datang ke final boss yang susah banget untuk dikalahkan kalau kita ngomongin balapan seru. Monaco, dengan barrier yang sangat dekat ke ban mobil kita di setiap tikungannya. Jadi, akankah regulasi ini mematahkan kutukan bahwa Monaco tuh balapannya emang boring bang, nggak bisa lah pokoknya. Mau regulasi apapun kayak bakal selalu boring. Sepertinya tidak ya. Ya, gue prediksi Monaco akan tetap boring musim ini dengan minim overtaking. Malah gue tuh khawatirnya sebenarnya bukan balapan yang boring gitu, tapi gue takut aja super clipping itu berulah lagi di sini. Dan gue takut aja ini track kan sempit. Kalau ada pembalap yang super clipping di lurusan tunnel misalnya terus melambat, udah lah gue nggak mau bayangin ya. Tapi seharusnya itu nggak jadi masalah karena track ini kan lurusannya minim dan banyak slow corner juga. Jadi harusnya energi mereka nggak akan terkuras banget seperti track dengan lurusan panjang itu kayak di Shanghai lah, kayak di Miami gitu ya. Tapi tetap aja, kata gua ini akan menjadi balapan yang boring kalau dari segi overtaking, walaupun dengan regulasi ini pun ya. Gua sih cek cuaca nggak ada hujan, dan sebenarnya salah satu hal yang bisa bikin F1 seru di Monaco itu kalau cuacanya gado-gado, yaitu hujan kering. Karena pasti aja ada atraksi pembalap dan tim nantinya di on dan off track, strategi dan overtaking dan buat kesalahan seperti itulah ya. 2023 adalah contohnya. Kalau nggak ada itu, ya good luck aja sih. Gue tuh deg-degan di Monaco cuma pas qualifying aja kayaknya. Kalau di race mah ya udahlah, gue matiin TV juga, tahu hasil seperti apa. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis saja prediksi kalian di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang gak capek. Nikmatilah weekend ini. Banyak nobar juga di Jakarta. Kalian bisa cek juga ya semua daftar-daftarnya di sosmed banyak. Kalau gue sih nanti di Kemang Cage BTW ya. Oke lah, seperti biasa video ini kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.